Pertanyaannya kepada Mas Hendy adalah bagaimana strategi kita dengan Mas Eno juga untuk meraih kemenangan melalui anak-anak SMA yang umurnya 17 tahun ke atas setelah punya KTP antara kelas 11, kelas 12 SMA. Strateginya apa kira-kira? Baik, dari kami sekian dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, 30 Mas Eno jenjang. Ya mungkin luar biasa tadi ya, seluruh kerja-kerja Bapak Ibu dan kawan-kawan semuanya tanpa lelah ke SMA ketemu sama teman-teman. Saya rasa memang penting karena di pemilu kali ini pemilu yang agak beda dari sebelumnya, Mas. Kalau 2019 itu pemilu Instagram saya sebutnya, ini pemilu TikTok saat ini. Jadi kalau dulu itu yang rame di Instagram gitu, Facebook masih agak rame. Hari ini mungkin sudah jarang sekali orang buka Facebook, apalagi anak muda. Itu semacam perangkat prasejarah itu kalau buat usia saya itu ya. Instagram masih banyak, tapi itu pun untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya personal gitu. Dan IG itu biasanya teman-teman muda malah karakternya adalah ini untuk pertemanan gitu, untuk social networking. Kalau ada orang yang sok-sokan ngomong politik, ya apa sih gitu malah begitu. Kalau di Instagram itu malah begitu. Jadi kalau terlalu hard untuk campaign tentang politik gitu, apalagi kalau out of character kayak saya begini Pak, saya karena setiap hari yang ngomong politik ya daerah teman-teman. Tapi kalau tidak pernah ngomong politik, tiba-tiba ngepostin tentang politik. Kalau di Instagram biasanya teman-teman muda akan merasa ya apa toh gitu, malah jaga jarak. Kalau Instagram. Nah dengan situasi TikTok ini agak berbeda karena algoritmanya TikTok ini algoritma yang tidak digunakan oleh aplikasi Meta. Bapak, ibu-ibu semua. Jadi, kalau Meta itu ya punyanya Mark Zuckerberg itu, ya Facebook, Instagram dan lain sebagainya, itu tidak sama dengan algoritmanya TikTok. Karena TikTok usernya dari Cina yang pembuatnya. Sehingga algoritmanya itu lebih lebih personified itu. Personifikasinya ke masing-masing pengguna itu semakin lebih dekat. Jadi kalau bukanya biasanya Ganjar, ya kan keluar Ganjar terus. Atau konten-konten yang berkaitan dengan Ganjar Pranowo. Misalnya termasuk Pak Mahfud, termasuk Alam, termasuk Bu Atikoh dan seterusnya. PDI Perjuangan, terus partai-partai pengusung dan seterusnya. Kalau bukanya biasanya Ganjar. Bukanya kucing, keluar kucing terus gitu. Kucing. Gitu. Nah, TikTok itu lebih personifikasinya jalan gitu. Sehingga akan terus. Nah, TikTok ini punya daya sihir yang luar biasa ke angkatan generasi baru yang memang masih pertama kali mencoblos atau kedua kali mencoblos dan tidak mengetahui secara rinci tentang sebenarnya pemilu ini kita mau ngapain sih gitu. Kalau saya nyoblos 01 itu manfaat untuk saya ini apa itu. Kalau anak zaman sekarang itu bahasanya benefitnya ini apa ini Bapak Ibu. Saya nyoblos 02 benefitnya apa. Nyoblos 03 ini benefitnya apa. Sama kayak ikut organisasi di sekolah gitu. Mau ikut BEM. Benefitnya apa? Oh pengalaman yang berharga. Di poster-poster acara itu selalu dicantumkan begitu. Benefitnya dapat snack, dapat ini. Karena anak muda selalu berpikir dengan logika begitu. Kalau saya melakukan tindakan ini benefitnya apa? Gitu. Kalau saya tidak melakukan ini terus ruginya apa untuk saya? Loh nggak ada ininya kok, nggak ada pengaruhnya. Nah saya kira yang perlu kita lakukan Pak, dan ini yang saya coba lakukan terus adalah membangun dialog dengan teman-teman secara terbuka. Dan bertukar pikiran sebenarnya benefit yang akan didapat secara konkret itu apa itu kalau memilih Ganjar Mahfud itu. Dan itu banyak sekali. Mas Hendy tadi sudah menyampaikan bahwa Pak Ganjar punya program satu desa satu puskesmas. Tapi untuk orang Jakarta, orang Surabaya ngapain itu satu desa satu puskesmas mungkin berbeda. Mungkin juga kalau kita bicara tentang program misalnya sekolah internet gratis, ngomong di Papua mungkin juga ngapain juga kita. Ada yang nggak connect juga. Nah menyesuaikan dengan audiens di mana kemudian anak-anak muda kita ajak bicara ini agak penting Pak. Dengan begitu akan oh ternyata relate ya pasangan saya ini ya. Oh ternyata mengerti masalah saya gitu. Nah di Jawa Timur Mas Hendy, saya itu sering menyampaikan ini konteks Jawa Timur. Mas Ganjar itu punya program SMA gratis gitu. SD, SMP, SMA. Gratis itu apa? Kalau di negeri itu tanpa pungli. Gratis gratis gitu. Jadi tidak boleh ada minta donasi, sumbangan atau apapun namanya yang dipatok-patok. Kalau sumbangan itu ya ikhlas 5.000 boleh, 1 juta boleh, berapapun boleh. Nah
Kalau enggak sampai ada sumbangan atau pungli-pungli semacam itu, jelas loh. Pernah terjadi itu rekam jejak digitalnya Mas Ganjar menemukan kepala sekolah SMK yang melakukan itu langsung dievaluasi misalnya begitu. Di Rembang waktu itu. Sehingga di Jatim itu sangat dadak ngono ya. Karena dari yang saya alami di Surabaya, di kota-kota di Jawa Timur, punglinya sih akeh Bapak Ibu, masih banyak sekali punglinya itu. Jadi masih minta pungutan ini, gurunya minta untuk uang apa lagi, ini minta ini sumbangan, tapi istilahnya mulia, infak apa begitu-gitu. Nah itu apa graduation, jalan-jalan kemana, kayak gitu-gitu Pak. Nah saat saya ceritakan tentang Pak Ganjar programnya gratis tis, itu ngena ternyata di teman-teman. Kenapa? Benefitnya jelas ke hidupnya secara pribadi. Oh uang saku saya enggak kurang nanti kalau apa Ganjar Pranowo Mahfud MD jadi presiden. Oh begitu ya Mas ya. Iya bos. Nah sehingga mereka jadi memahami, teman-teman memahami apa manfaatnya untuk kehidupan diri saya sendiri. Karena seperti yang disampaikan Mas Hendy tadi Pak, generasi saya ini ya cukup aneh. Mungkin karena kita ini generasi yang paling mewah di sejarah ini Pak. Punya internet, punya happiness index atau indeks kebahagiaan global itu mungkin sepanjang sejarah paling tinggi ya tahun-tahun ini nih. Karena kelaparan, wabah kelaparan tidak ada gitu. Secara umum itu teratasi di banyak wilayah. Perang yang besar sekali tidak ada, baru terakhir kemarin ini Ukraina sama Rusia dan di Timur Tengah. Tapi nggak ada anak-anak muda yang mengalami di Indonesia seperti di era tahun kemerdekaan misalnya. Ada perang dunia II dan kita terpengaruh itu. Maka terus kehidupan itu tidak bahagia. Nah hari ini bahagia sekali, kita mewah sekali. Semuanya mudah, akses teknologi mudah. Dan akhirnya kecenderungannya adalah menganggap bahwa ini yang kita miliki semuanya memang sudah begini adanya dari zaman penciptaan bumi dan alam semesta gitu. Taken for granted Pak, semuanya didapatkan secara cuma-cuma. Nah maka saya rasa imajinasi yang harus dibangun adalah pada kawan-kawan muda, bagaimana saat kau datang ke TPS 14 Februari nyoblos salah satu paslon ini akan berdampak pada kehidupan kita. KTP Sakti gitu, misalnya itu berdampak sekali. Cukup dengan KTP itu semua data bisa cukup menggunakan itu. Bahkan mungkin lebih progresif lagi, tidak perlu NPWP lagi nanti. NPWP tidak perlunya tak cukup pakai KTP aja. Bahkan mungkin kalau lebih revolusioner lagi dari KTP Sakti, SIM mungkin tidak perlu kartu fisik begini. Polisi ditunjukin KTP, dicek NIK-nya, oh ini izinnya sudah mati, oh ini izinnya masih hidup, sangat bisa. Dengan satu data yang terintegritas, tidak hanya kartu-kartu bantuan. Nah, yang begitu-begitu saya rasa penting untuk didiskusikan Pak dengan teman-teman muda sehingga mereka memahami, oh ternyata begini. Oh ternyata Mas Ganjar itu punya banyak hal. Saya sering masuk ke kampus-kampus Mas Hendy beberapa waktu terakhir ini. Dan kebanyakan teman-teman kampus itu punya salah sangka tentang Mas Ganjar. Dikiranya arogan, dikiranya begini, dikiranya begitu gitu. Nah, ternyata karena tidak pernah diajak bicara teman-teman. Taunya informasinya hanya dari TikTok aja. Hanya dari media sosial aja. Tapi ternyata setelah bicara secara langsung, oh ternyata tidak begitu ya. Buktinya tadi saya dengar cerita Mas Hendy ngobrol dengan tukang pijet aja bisa gayengnya luar biasa. Jadi saya percaya kalau Mas Hendy ini, yang diomongkan Mas Hendy ini banyak benarnya kalau Ganjar pasti menang. Karena beliau tidak hanya bicara, tetapi punya pengalaman panjang. Tidak hanya, kalau seperti saya Pak Danang mungkin ya saat-saat ini mungkin di Pilpres ini mendukung Mas Ganjar. Mas Hendy ini 2 kali memenangkan Mas Ganjar Bapak Ibu sebagai Gubernur Jawa Tengah. Jadi terbukti ini. Salah satu bagian kecil lah. Itu biasanya yang izin Mas Menteri, yang bagiannya besar itu bicara begitu. Luar biasa Mas Hendy 2 kali memenangkan Mas Ganjar, terbukti dan menang di Jawa Tengah. Bahkan yang terakhir itu melawan Pak Sudirman Said di Jawa Tengah dan menangnya juga luar biasa. Pertama lawan incumbent, sehingga berat. Tapi Mas Hendy membuktikan bisa di Jawa Tengah menang. Dan hari ini kalau dulu relasinya wali kota Semarang, gubernur Jateng, sekarang menteri dan presiden. Luar biasa, kita hormat. Terima kasih Mas. Iya. Oke Mas Agung, sudah dijawab detail kan. Saya cuma menambahkan begini. Ternyata ada pola komunikasi yang beda ya di antara generasi kita dengan generasi muda. Tapi saya simpulkan kalau pengen kita lebih tepat lagi masuk ke wilayah itu, sepanjang kita belum paham, maka pakailah tokoh muda di situ. Jadi pada saat kunjungan ke sekolah kan bisa diidentifikasi. Mana anak-anak muda yang punya ketokohan yang kemudian dia dipercaya oleh teman-temannya.
Iya, misalnya begitu. Misalnya OSIS. Panggil aja 1-2 yang kira-kira dia bisa bercerita dan mau mendukung Mas Ganjar ke teman-teman komunitasnya. Kan kebutuhan anak muda itu apa? Misalnya diapresiasi. Kebutuhan akan hobinya. Kalau uang pasti enggak lah ya, karena sekolah kan enggak mungkin menawarkan uang. Maka 2 hal itu, mengapresiasi OSIS, kemudian juga mereka punya hobi apa di fasilitasi sekolah. Kalau itu terpenuhi, mereka suruh cerita tentang Mas Ganjar ke kelompok muda itu. Pasti mereka militan. Nah itu saran saya. Ya, begitu Pak Agung. Terima kasih. Terima kasih Mas Seno dan Mas Hendy. Dari Mas Danang mungkin ada perspektif lain? Ya, dikit aja nambahin Mas Seno, Mas Hendy tadi luar biasa. Jadi konteksnya pertanyaan tadi ke anak-anak muda. Tapi saya kira anak muda yang masih di SMA mungkin masih ada yang 17 tahun ke bawah ya. Jadi hati-hati jangan sampai kita mempolitisasi anak-anak siswa ya. Tapi WHO sudah menetapkan bahwa usia muda itu di seluruh dunia sudah di 60 tahun Kak. 62 tahun, 60 tahun ya. Bahwa itu masih masuk usia muda Mas. Jadi kita-kita ini masih belum golongan kolonial. Mas Hendy ini masih muda dia. Kalau usia fisik muda ya Mas Seno jelas. Tapi kita-kita yang udah hampir 60 ini masuk golongan muda. Masih muda gitu. Alhamdulillah. Apalagi rambutnya masih putih. Gitu. Masih boleh ke diskotik itu masih Tapi ada 2 hal yang penting untuk kita teman-teman yang masih muda, yang mereka masih kuliah, yang penting untuk disampaikan kepada mereka dari rekan-rekan relawan itu adalah sebenarnya masalah-masalah yang terkait dengan lapangan pekerjaan. Nah, Indonesia ini mengalami decline tentang serapan tenaga kerja. Penurunan serapan tenaga kerja sementara bonus demografi kita menaik gitu. Ini yang menarik Mas Seno. Jadi bonus demografi atau usia angkatan kerja kita menaik dengan luar biasa cepatnya. Hampir 1,3 juta lulusan setiap tahun dilahirkan oleh sekolah-sekolah formal. 1,3 sampai 1,4 juta tiap tahun. Universitas SMA. Ini angkatan kerja produktif, angkatan kerja yang terdidik dan memiliki visi ideologi yang cukup kuat di situ. Tetapi serapan lapangan kerja dari tahun ke tahun menurun. Data dari BKPM menunjukkan bahwa setiap 1 triliun investasi ditanam hanya mampu menyerap 800-an tenaga kerja. Dan ini sangat sedikit gitu. Ketika berbicara 3.000 triliun investasi masuk ke Indonesia, serapan tenaga kerja yang masuk dari 1,3 juta itu hanya 800 ribuan gitu. 700 ribu sekian. Sangat kecil. Jadi teman-teman di usia generasi milenial, generasi Z itu dihadapkan pada masalah serius terkait dengan kemana mereka akan berkiprah, berkarir ketika mereka lulus sekolah gitu. Nah ini masalah besar. Tapi divisi Mas Ganjar udah sangat keren bahwa dia sebutkan dan dia janjikan 17 juta lapangan kerja. Tapi 11 juta lapangan kerja yang dicanangkan dalam visi misinya Mas Ganjar itu sangat relevan dan sangat realistis. Dengan rencana di dalam visi misi itu untuk memperbaiki sistem investasi, membuka koridor investasi yang lebih baik dengan reformasi birokrasi yang dilakukan. Nah ini penting, cuman bahasa-bahasa kayak gini kan tidak match dengan teman-teman yang masih kuliah nih, yang relatif cenderung apatis dengan dunia politik. Jadi bahasanya gimana cara yang paling enak? Nah ini Mas Seno yang mestinya banyak terjun untuk bicara di universitas atau di SMA terkait dengan itu. Yang paling gampang adalah, ya kalau Anda tidak dukung paslon yang tepat, ya Anda akan terjebak pada bansos-bansos sosial yang berupa susu dan makan siang gratis. Tidak lapangan kerja gitu. Nah ini yang menjadi concern besar kita. Bagaimana teman-teman di dunia relawan bisa menyuarakan visi misi Mas Ganjar dengan cara dan bahasa yang praktis. Yang dipahami dan disenangi oleh generasi itu. Saya kira ya serahin aja tugas itu pada Mas Seno ya, rampung itu. Kita berikan aplaus dong Mas Seno dong. Ya, karena kalau Igat tadi bilang ya kita butuh ribuan Seno yang berikutnya. Terus generasi kolonial kayak saya sama Sandy ini nggak Anda butuhkan apa gimana? Matur nuwun Mas Igat. Luar biasa. Jadi tadi saya ambil sedikit apa yang menjadi pengalaman Mas Seno bahwa bukan hanya TikTok yang punya algoritma. Jadi anak muda pun punya algoritma. Ya kan? Dia dapat benefit apa gitu loh. Yang pasti
Kalau nggak pilih Ganjar ya rugi dong. Nggak dapat hal-hal baik, program baik yang akan bisa untuk mereka gitu loh. Rugi dong kita. Bicara strategi pendekatan, tadi juga Mas Danang maupun Mas Hendy sudah menyampaikan bahwa anak muda itu memang karakteristiknya agak-agak beda. Kita pasti tahu karena kita pernah muda. Itu yang membedakan dengan anak muda. Anak muda belum pernah tua gitu loh. Jadi kita wajar lebih tahu mestinya. Maksudnya approach-nya itu seperti apa. Kira-kira gitu Mas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anita. Mau nanya, ini gimana cara meyakinkan benar yang tadi untuk 17 tahun itu kan masih tahap sekolah ya. Itu untuk meyakinkan kita berpolitiknya gimana gitu ya caranya gitu aja sih. Agar tidak dipolitisasi gitu. Soalnya kan ada yang masih belum 17, sedangkan yang 17 juga udah banyak kan, mengingat kemarin masuk sekolah itu umurnya kan tua-tua gitu. Itu aja sih. Kasih. Ya karena masih 17 masih dulu. Aku nambahin aja. Tapi saya singkat aja mungkin Mbak. Ya mau tidak mau ya anak muda harus tahu tentang politik. Mau atau tidak mau itu. Kalau tidak mau ya malah kalau tidak mau akan dipolitisasi. Kalau dia mau tahu ya dia akan jadi subjek dari politik itu, dia akan paham itu apa yang sedang terjadi, perannya di mana, lalu dia bisa melakukan apa dalam konteks peran itu, begitu. Dan apa yang bisa dilakukan dalam konteks peran itu yang paling mudah ya datang ke TPS dan nyoblos, gitu. Dan dipelajarilah calon-calon ini mana yang visi misi programnya paling berpihak pada anak muda, programnya itu masuk akal dan rekam jejaknya menggambarkan itu. Gitu. Coba kita bayangkan. 21 program unggulan Pak Ganjar, Pak Mahfud itu anggarannya menghabiskan 506 triliun. 506. Sedangkan program dari ya Ganjar Mahfud itu jumlahnya 21. 2 tambah 1 sama dengan 3 itu. Ya, itu. 21 itu yang unggulan 503 triliun. Ada program lain makan siang gratis itu anggarannya 450 triliun. Gitu. Jadi kalau di-compare itu kita bisa membandingkan sehari kita bakar duit berapa untuk dari APBN kita itu untuk makan siang gratis. Itu pun nggak untuk semua orang dikasih makan siang, hanya untuk anak sekolah dan untuk ibu-ibu hamil dan beberapa kelompok-kelompok itu nggak semua. Dengan biaya sebesar itu dibandingkan biaya 506 triliun untuk sekolah gratis, beasiswa untuk satu keluarga prasejahtera, satu sarjana, untuk kemudian beasiswa bagi anak polisi di tingkat rendah untuk Bayangkara, yaitu di Tamtama dan Bintara itu diberi beasiswa, kemudian KTP Sakti, internet gratis, satu desa satu puskesmas, kemudian apalagi sekian banyak 21 itu 506 triliun. Jadi saya rasa Pak Ganjar, Pak Mahfud itu memang tidak bisa memberi makan siang gratis kepada anak sekolah, tidak bisa. Tapi Pak Ganjar, Pak Mahfud menyiapkan ekosistemnya sehingga orang anak-anak muda bisa sekolah tanpa mikir banyak, dia tinggal datang gratis, dia bisa mendapat akses kesehatan yang mudah, dia bisa dapat lapangan kerja yang enak dari program-program itu. Sehingga makan pagi dia bisa beli sendiri, makan siang, makan sore, makan malam bisa beli sendiri, nggak perlu ditunggu dikasih oleh pemerintah. Nah, anak muda kalau nggak mau dipolitisasi harus paham itu. Dan saya kira teman-teman sekarang dengan kualitas teknologi kita yang semakin baik, sebenarnya kalau diajak bicara tentang itu sekarang sudah mulai bisa. Banyak yang bisa dan mungkin banyak yang kesadarannya jauh lebih tinggi dari saya dan atau generasi saya mungkin. Maksudnya adik saya di SMA ya. Ini kritisismenya luar biasa loh saya melihat. Di Twitter itu luar biasa. Dan pendekatan mereka bicara tentang politik itu sangat berbeda dari yang kemudian saya temui di generasi milenial misalnya. Milenial saja beda. Kenapa? Mereka tidak terikat dengan ikatan-ikatan primordial, ikatan historik secara elektoral, pemilu lalu milih siapa, orang tua milih siapa, itu kadang-kadang nggak mengikat mereka. Tapi pendekatan politik Gen Z yang disuarakan di Twitter, di media sosial itu kan mencerminkan pola pikir. Mereka mendekati politik based on issue, Mbak. Jadi isunya apa ini gitu. Nah, terus calon mana yang paling berpihak sama isu ini yang sesuai dengan aspirasiku, itu yang dia akan dapat respect. Maka politik Gen Z itu adalah politik dialog. Kalau kita berani melakukan dialog yang reasonable dengan mereka, mereka akan lama-lama akan terpengaruh untuk ikut kita.
Tapi kalau kemudian kita nggak berani datang ke ruang-ruang dialog ya susah Pak, susah. Karena politik gengsi akan seperti itu dan mayoritas adalah silent majority. Nanti akan saya yakin itu. Terima kasih. Lapor dilaksanakan perintahnya Mas. Oke, ya Mbak. Kalau menurut saya memang masih banyak ya anak muda yang kemudian enggan berpolitik karena mereka belum begitu paham. Ya orang mengatakan tabu kata gitu. Kenapa? Karena politik itu jahat. Politik itu saling membunuh. Politik itu sarang korupsi. Mereka kan selalu mengatakan begitu. Ya gampang aja. Kalau kamu tahu kelemahannya di situ ya kamu harus masuk. Kamu perbaiki yang enggak benar itu. Nah, mereka hari ini harus dimelekkan ya persoalan politik. Karena sebenarnya yang harus kita paham politik itu ada di sekitar kita. Kayak misalnya di sekolah, guru sekolah, kepala sekolah. Mereka kan dilantik oleh pimpinan daerah. Siapa itu pimpinan daerah? Produk politik juga. Nah, artinya kalau kemudian mereka hari ini bisa lebih melek politik, termasuk di dalam memilih calon pemimpin kita ini Pak Presiden, Mas Ganjar, mereka akan semakin paham bahwa memilih presiden tidak hanya karena kemudian mereka diberi uang atau tidak hanya karena mereka dibangunkan sarana apa hobinya, tapi adalah untuk 5 tahun ke depan siapa sih presiden yang harus dipilih berdasarkan rekam jejaknya. Begitu ya Mbak ya? Ya, terima kasih. Saya ini ya, saya tanya ya, sebelah kiri nggak ada, tengah nggak ada, kanan, oke, baik sudah tidak ada, kita, Mas. Mas ada satu lagi ya, setelah itu closing statement dari masing-masing untuk menutup acara ini. Silakan Mbak ya, ke depan aja. Majulah, biar masuk di kamera lah. Izin Mas Hendy, Mas Eno, tadi kan berbicara tentang Gen Z ya. Cuma kalau kita melihat nih beberapa pemberitaan di media, ada salah satu anak Gen Z yang masih bersekolah di bangku sekolah memberikan satu kritikan untuk pemerintah, tetapi akhirnya seperti dilaporkan. Nah, ada nggak sih? Iya, ada waktu itu kalau tidak salah di kejadian di Sumatera ya, kalau nggak salah ya waktu itu. Tolong aku dikoreksi, tapi memang kebanyakan nih ketika saya turun ke bawah, saya memberikan edukasi, literasi tentang politik ke anak-anak Gen Z, ada satu ketakutan. Nah, boleh nggak nih untuk mungkin Mas Hendy sama Mas Eno kan sudah malang melintang nih di dunia politik, bagaimana untuk meyakinkan mereka dengan jaminan-jaminan keamanan bahwa ketika mereka bersuara, menyuarakan tentang hak-hak politik mereka atau untuk memilih gitu, untuk mengkritisi tanpa harus adanya intimidasi, diskriminasi dan lain sebagainya. Karena yang saya dapat di lapangan ketika kita berbicara politik, mengedukasi mereka, mereka selalu bilang, nanti kalau kami bersuara kami diintimidasi, nanti kalau kami bersuara kami dilaporkan. Nah seperti itu, jangan sampai mereka ini menjadi undecided voter gitu. Jangan sampai mereka ketika 14 Februari itu tidak mau mencoblos. Cuma hanya hal-hal perintilan yang sebenarnya ya mungkin orang melihat kecil, tapi sebenarnya itu sesuatu yang besar ya, efeknya sangat besar. Itu aja sih, terima kasih. Mewakili pemilih yang takut kritis. Ya oke, ini karena nggak 17 aku dulu, ya kan? Ya, tadi ngomongnya 17. Ya. Mbak siapa tadi Mbak? Mbak Eta, gini Mbak Eta, kalau anak muda itu mau kita yakinkan, maka sebenarnya yang harus kita sampaikan, kalau dia mau bermain di wilayah politik, ya dia harus punya mentor politik. Siapa itu mentor politik yang pas? Pasti adalah orang politik. Di mana orang politik itu? Pasti itu sudah ada di partai, kan gitu. Jadi supaya kemudian gagasannya, idenya, kemudian tidak sampai dipatahkan oleh orang lain sampai dengan persoalan hukum, ya dia masih dekat juga dengan mentor politiknya dia. Karena kalau dia punya mentor politik, apa yang akan dilakukan orang terhadap dia, pasti akan dapat dukungan dari mentor politik. Nah hari ini menurut saya, mentor politik yang tepat adalah orang-orang yang ada di PDI Perjuangan, kan gitu. Ya, siap. Itu ada Mbak Jenny. Ya. Ya. Iya, caleg juga caleg. Ya, saya jawabnya agak panjang ya.
saya sepakat sama Mas Hendy. Terima kasih. Rasanya cukup ya? Ya. Biar langsung closing statement, habis itu biar memberi kesempatan Mas Hendy juga nyanyi. Nggak apa-apa Mas, nggak apa-apa. Dari mana dulu? Ayo closing statement. Samuel tadi mau ngasih masukan apa? Oke, terima kasih. Jadi Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, saya rasa saya sangat berharap ini adalah pertemuan terakhir kita kumpul-kumpul sebelum 14 Februari. Ini yang saya harapkan. Ya 19 hari lagi. Jadi kalau bisa 19 hari lagi, jangan sampai kita ketemu lagi di dalam satu forum bertemu seperti ini. Kenapa? Karena sebaiknya kita nyebar. Ini sudah bukan wayai lagi, ini sudah lead game, sudah di etapa terakhir dari permainan dan pertempuran. Jadi saya sangat berharap ini adalah pertemuan terakhir kita. Nanti setelah 14 Februari kita ketemu lagi. Tapi sampai tanggal itu saya sangat berharap kita nyebar. Agar memastikan bahwa kemenangan yang sudah di depan mata ini, yang terowongan gelap yang kita lalui ini sudah kelihatan titik terangnya. Mari kita menuju ke terang itu dengan cara menyebar dan memastikan kemenangan Ganjar Mahfud satu putaran, saya yakin. Jadi terima kasih untuk semuanya, kawan-kawan Kerapu yang luar biasa menyediakan forum, kawan-kawan Jangkar Baja, Mas Iga dan semuanya. Ini suatu forum yang luar biasa. Iya, selamat ulang tahun ya Mas Danang ya. Ya, mudah-mudahan sukses. Cita-citanya termasuk menangkan Mas Ganjar bisa dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau saya suruh nutup, saya cuman titip sama kawan-kawan jaga kesehatan. Kurang 19 hari lagi, jangan kemudian nggak menjaga kesehatan, akhirnya sakit nggak bisa datang TPS. Mas Ganjar akan kehilangan satu suara dari kawan-kawan sekalian. Tapi juga jangan melemah. Ini harus tambah gas. Kalau kami di Jawa Tengah hari ini slogannya adalah gaspol, remblong, bensinnya diisi Pertamak. Kalau ada kawan yang jungkel, kita rawat bersama-sama. Kan gitu. Selamat, mudah-mudahan sukses. Matur suwun Mas Hendy. Iya. Oh gitu. Sebenarnya itu kedah keduluan loh. Maunya kita nyanyi dulu. Mas, lagu apa Mas? Lagu Dewa, lagu apa? Mumpung kita, ini saya perkenalkan nih gitaris saya nih Mas. Jadi saya kenalkan Ono, dia tuh sebenarnya jam terbangnya Amerika Eropa Mas. Dulu nemeni Dwiki Darmawan. Nafas. Ini kangen, oke. Sambil persiapan, hari ini kita streaming ya, ada sekitar 1.700 rekan online di streaming itu Mas. Nanti kawan-kawan boleh sambut, karena Mas Hendy sama Mas Seno kita promote lebih pagi tadi, jadi banyak yang nungguin. Jadi cukup kenceng di streaming. Makasih Mas Seno, makasih Mas Hendy. Lagu persembahan Mas Hendy, lagu Dewa 19. Ini Mas Igat dari tadi ngejar saya suruh nyanyi. Saya udah ngomong saya lagi batuk. Saya udah ngomong saya nggak bisa nyanyi, tapi tetap suruh nyanyi. Ya udah, oke, Mas. Ku terima surat. Apa ketinggiannya? Suratmu aku baca dan aku mengerti betapa merindunya diriku akan hadirnya diriku bersama lagi.